Hai guys, welcome. Selamat datang di Oatly Debbie. Bersama aku Debbie, host Oatly Debbie, yang sering sharing tentang confidence, personal branding, relationship, everything in between, yang bisa bikin kamu belajar lebih banyak. Dan aku pun jadi belajar juga. Dan hari ini sangat spesial pakai telur karena hari ini adalah hari ulang tahun aku. Hey, there goes our Oatly Debbie, spreading magic. Yes, 22 November, yang mana ini tanggal aku ngeposting podcast aku pertama kali tahun lalu. Di 22 November 2024, aku mulai menginisiasi Oatly Debbie. Jadi ini semacam little corner buat aku bisa sharing apapun, jadi diri aku sendiri, chill abis, melepaskan topiku sebagai seorang konsultan yang biasanya ngomongnya tuh sangat tertata, terus ngadepinnya klien-klien aja. Kalau di sini aku menjadi teman kalian semua tanpa ada batasan apapun. So, karena hari ini ulang tahun aku sekaligus ulang tahun podcast Oatly Debbie ini. Oatly Debbie berarti 1 tahun ya, dan aku 27 tahun. Setelah setahun ini, aku merasa ini waktu yang tepat untuk sharing hal-hal yang aku pelajari selama 27 tahun ini. Dan semoga teman-teman bisa belajar juga. Kalau misalnya ada cerita-ceritaku yang aku merasa kayaknya aku terlambat deh untuk belajar ini, kamu mungkin bisa mendengarkan podcast ini sampai akhir dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun at the end of the day, pasti setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing, punya pembelajarannya masing-masing. Tapi gak ada salahnya untuk aku berbagi, jadi teman-teman bisa share gimana sih kamu di usia 20-an ini dan apa yang kamu pelajari. Dan kamu juga bisa belajar dari aku yang sudah usia 27 tahun ini. Aku sudah list 27 hal yang aku pelajari di usia 20-an, dari aku kecil sampai umur 27 ini. Dan mungkin ada beberapa elaborasi atau cerita pengalaman pribadiku yang bisa dipetik mungkin. Oke, pelajaran yang pertama adalah gak apa-apa gak sama dengan dunia. Oke? Maksudnya adalah dulu aku tuh sempet takut untuk kelihatan berbeda. Takutnya jadi gak diterima, takut kelihatan jelek, takut kelihatan bodoh, takut kelihatan aneh. Padahal gak apa-apa gak sama-sama dunia. Bahkan dari yang aku pelajari, ketika kita bisa jadi berbeda, kita jadi semakin bisa terlihat otentik dan nyaman sama diri sendiri. Dan untuk bisa berani jadi beda, itu datangnya gak tiba-tiba sih. Pasti kan ada masa, oh aku pengen sama nih sama yang lain, jadi aku ngikutin style orang lain. Aku pengen kelihatan lebih keren, yaudah aku ngikutin style artis ABC. Padahal itu bisa bikin kita terbiasa untuk pura-pura. Kayak misalnya teman-teman kamu suka clubbing gitu, suka pulang malam, terus karena kamu takut gak dijadiin temen, ya kamu malah ikutan clubbing, ikutan pulang malam. Ini aku tidak menyalahkan aktivitas clubbing bersenang-senang seperti itu, enggak ya. Tapi kan kadang kita ketika ada di tengah pertemanan, rasanya jadi aneh sendiri kalau kita gak ngikut. Padahal it's okay gitu. Dan jangan berpikir orang tuh bakal sedendam itu atau sebegitunya sama kamu karena kamu berbeda. Enggak. Kalau misalnya mereka memang menjauhi, gak cocok sama kamu, ya udah itu seleksi alam. Nah, aku pelajarin itu yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah kamu akan gagal berkali-kali. Selalu ada cerita sukses dan kebanyakan orang meng-highlight cerita suksesnya di social media. Dan faktanya, aku gagal berkali-kali. Ya. Dan di setiap tahun pasti ada momen gagal, tapi ada juga momen berhasil. Dan memang aku mengakui aku sangat jarang membuka cerita gagal gitu. Umumnya manusia seperti itu gak sih? Karena terlalu banyak posting seperti itu seringkali membuat kita gagal, merasa aneh, merasa berbeda sama yang lain. Padahal gagal itu bagian dari hidup. Dan gagal tuh bukan akhir dari segalanya. Justru aku pribadi belajar banyak banget dari kegagalan. Dan ketika aku bisa membiasakan diri menghadapi kegagalan terus bangkit lagi, gagal bangkit lagi, itu bisa bikin aku terbiasa dan akhirnya selalu melihat kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Yang ketiga, usia 20-an itu adalah masa eksplorasi. Oke? Bukan masa memenuhi ekspektasi semua orang. Aku tuh suka heran sama orang-orang yang ketika bercerita tentang dirinya, dia tuh kebanyakan, oh tapi aku belum cukup karena ini, oh aku belum mencapai ini karena ini. Padahal 20-an itu masa paling seru untuk bereksplorasi. Bahkan ada yang bilang ketika usia 30-40 banyak yang baru memulai eksplorasinya. So don't pressure yourself, nikmati usia 20-an itu untuk beneran mencoba ini itu, lompat sana sini, hindari segala
overthinking yang bisa bikin kamu takut gitu bereksplorasi. Jadi explore apapun yang bisa kamu lakukan di usia 20-an. Selanjutnya adalah social media itu bisa jadi distraksi atau inspirasi, dan pilihannya itu jatuh di kamu. Kamu ingin memakai ini sebagai yang mana gitu. Karena ketika kamu selalu memakai social media itu hanya untuk doom scroll, untuk ngepoin orang lain, untuk membuat kamu malah merasa down, ya itu menjadi distraksi yang harusnya hilangin aja sosial media, nggak guna gitu kan, nggak ada manfaatnya buat kamu. Tapi ketika kamu bisa mengatur pikiran kamu, mindset di dalam kepala, dan kamu bisa mengatur apa yang kamu cari dari sosial media itu bisa jadi inspirasi yang justru bikin kita maju. Karena aku pribadi itu selalu berkutat di sosial media, dan sekarang kerjaannya juga sebagai personal branding expert atau personal branding consultant, ya mau nggak mau aku selalu melatih otakku atau diri aku untuk memandang sosial media itu sebagai inspirasi. Ambil positif-positifnya. Yang selanjutnya, yang bisa mendefine sukses menurut kamu, ya diri kamu sendiri. Gak ada standar sukses yang sama di setiap orang, dan ini yang membuat proses mencapai sukses itu menjadi menyenangkan ya. Ketika kamu tahu di titik apa kamu ingin menjadi, dan itu memang sesuai dengan proses kamu, pace kamu, dan segala aset dan value yang kamu punya. Bukan gara-gara ngelihat orang lain. Jadi kamu ngelihat misalnya Fujian itu sukses, atau kamu ngelihat ya ada influencer yang sukses gitu, dan kamu matok sukses itu kayak gitu. Padahal dari aset yang kamu punya, values kamu, support system kamu itu tidak mendukung ke arah situ. Itu malah bikin kamu burn out dan merasa gagal terus gitu. Jadinya gak ada yang bisa dicapai. Yang keenam, percaya sama diri kamu. Jangan pernah bohongin diri kamu. Nah, bagian ini mungkin kamu pikir, oh ya berarti aku harus percaya diri. Enggak, bukan sekedar oh, I'm confident, aku beneran percaya diri. Enggak dari kata-kata, tapi kamu beneran membuktikan itu. Karena rasa confident itu muncul dari aksi. Jangan kamu bilang, oh aku percaya diri, tapi kamu gak ngapa-ngapain. Kamu gak ada usaha untuk bikin kamu percaya diri. Itu berarti kamu membohongi diri sendiri gitu kan. Kamu bilang kamu bisa melakukan itu, tapi kamu malah nunda. Ah itu nanti bisalah aku lakuin. Apakah itu percaya diri? Bukan sama sekali. Jadi selain aku ingetin kamu untuk percaya diri melalui action, kamu juga jangan membohongi diri sendiri dengan menunda, dengan ngomong yang ngarang ke orang lain, oh aku melakukan ini padahal enggak. Mulai percaya sama diri sendiri dengan jujur juga ke diri sendiri. Nah yang selanjutnya ini penting banget menurut aku, dan aku belajar banget dari sekian lama aku bekerja, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain sampai akhirnya bisa membangun sebuah perusahaan. Sangat penting untuk kita bisa memotivasi diri sendiri, enggak rely on other people. Misalnya, untuk bisa memotivasi diri sendiri, kita kasih reward gitu. Setiap kita berprogres, kita kasih reward ke diri sendiri. Kalau misalnya kita sedih, kita memberikan jeda. Kalau misalnya kita malas gitu, kita coba cari tahu apa sih yang bikin aku males, identifikasi alasannya dan cari solusi, bukan nunggu orang lain. Yang selanjutnya adalah ngikutin semua tren itu bikin kamu miskin. Serius. Oke, mungkin beberapa temen aku di sini yang nonton ini sempat berpikir ya, pas kuliah ya atau setelah kuliah. Pokoknya ada masa aku tuh memang tidak begitu bisa memahami harga ya, atau memahami uang. Karena aku merasa uangku sebanyak itu, aku punya pendapatan tetap dan bahkan lebih dari yang aku butuhkan dari SMA. Sangat banyak, tabungan bisa beli rumah gitu kan. Dari usia 18 aku udah bisa beli rumah. Terus orang tua juga tetap ngasih gitu kan. Mereka tetap, karena mereka merasa bertanggung jawab melihat aku punya pendapatan, ya bukan berarti mereka stop ngasih uang. Nah disitulah aku gak bisa bedain mana mahal mana yang murah gitu. Aku bodoh soal uang. Dan dari situ aku tuh kalau misalnya ada baju-baju baru aku beli. Kalau misalnya ada yang viral, misalnya dulu boba, sing futang, atau ya makanan gitu, F&B yang hits, ya pasti aku ikutin. Tapi setelah tambah dewasa ya, dan apalagi udah ganti status menikah, aku menyadari kalau keinginan, kebutuhan itu bakal lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu. Aku merasa gak semua harus kita ikutin gitu. Tren-tren itu gak usah kita ikutin, karena itu kebahagiaan sesaat. Ada sesuatu yang lebih penting di masa depan yang perlu kita pikirkan juga gitu. Nah yang selanjutnya,
Yang terlihat keren belum tentu keren, yang kelihatan payah belum tentu payah. Ini bisa apapun ya, misalnya cara kita melihat orang, cara kita terlihat oleh orang gitu. Jadi mungkin kita suka menilai orang lain, oh ini kelihatan orang kaya banget nih dari aset-asetnya gitu, atau benda-benda yang dia perlihatkan. Padahal banyak juga itu hasil utang, atau dia sebenarnya lagi stres sendiri, depresi tentang kehidupannya. Atau ada orang yang kelihatan dia kayak nggak jaga diri nih atau apa, fashionnya jelek macam-macam. Padahal dia orang yang paling nyaman hidupnya sedunia. Sama kayak kita juga. Kita pengen kelihatan proper, kelihatan kaya, terus pakai perhiasan mahal dan lain sebagainya. Padahal kita aslinya nggak kayak gitu. Jadi aku sendiri belajar untuk mengurangi segampang itu menilai orang lain hanya dari permukaannya aja. Jadi jangan gampang tertipu dengan hal-hal berupa cover gitu, dan jangan menipu orang juga. Jadi diri sendiri aja. Yang selanjutnya itu manifesting itu penting dan akan works kalau diikuti action. Karena aku belajar banget di usia 20-an ini ya. Setiap aku merencanakan sesuatu itu bukan sekadar di tulisan, bukan sekadar di vision board, tapi aku juga doakan dan lakukan. Misalnya aku mau menikah di usia 25 tahun, betul jodoh itu dari Tuhan, tapi manifesting sambil doa dan action itu penting. Kita pasti punya standar dong pasangan hidup kita siapa, dan aku udah pernah ceritain ini di bukuku I Don't Want to Die Single. Di situ aku cerita sebegitu pengennya aku punya suami di usia 25 dan aku berbagi effortku seperti apa. Scrolling LinkedIn, kenalan sama orang, bergaul, ikut komunitas, macam-macam. Tapi karena diselingi doa, ya Tuhan mungkin mendengarkan dan memberikan gitu. Nah yang selanjutnya ini udah sempat aku share tadi soal memotivasi diri sendiri. Tapi memang spesifik kalau mengikuti mood itu bisa bikin kamu kalah. I've been there. Ketika aku selalu ngikutin mood dan making excuses, gak apa-apa kok Dep, gak dikerjain sekarang. Padahal itu malah merugikan diri aku sendiri gitu. Harusnya hasilnya bisa kelihatan dalam waktu 2-3 hari, jadi 2 tahun kemudian. Itu kan jaraknya jauh banget ya. Hanya karena ngikutin mood gitu. Dan cara mengatur mood gimana? Balik lagi, belajar memotivasi diri sendiri, mengetahui root cause-nya, kenapa mood kita bisa buruk, jadi kita tahu solusinya. Yang selanjutnya adalah atur uang sebaik-baiknya. Mengatur uang itu caranya macam-macam ya. Kebutuhan kita apa dan rencana kita akan masa depan seperti apa. Pensiun umur berapa, maunya di masa pensiun itu kita punya total uang dan aset itu sebanyak apa saja investasi yang perlu kita prioritaskan sekarang, gimana kita bisa menunda gitu ya tadi, nggak usah ngikutin tren macam-macam, lebih prioritas untuk menabung dan berinvestasi dan lain sebagainya. Karena tadi aku udah cerita, aku sempat di masa nggak mengenal nilai uang, sampai akhirnya aku belajar justru setahun tinggal di Inggris gitu. Aku setahun tinggal di Inggris dan merasakan rupiah itu selemah itu uangnya dibandingkan pound sterling tentunya. Dan di situ aku merasa uang itu jadi berharga banget gitu, karena nggak bisa semuanya aku gampang beli gitu kayak di Indonesia. Nah disitulah aku mulai belajar ya kalau sesedikit apapun nilai uang itu sangat penting, dan jangan sampai ada terlalu banyak uang ya, puluhan ratusan juta itu nggak diinvestasikan. Selanjutnya yaitu memperhatikan keseimbangan antara karir, keluarga, pertemanan. Aku belajar ini dari papaku, kalau di hidup ini kita punya segitiga itu, karir, keluarga, dan pertemanan. Dan biasanya jarang banget orang bisa seimbang di ketiganya gitu. Kalau misalnya karirnya bagus banget, terus quality time keluarganya bagus banget juga, kemungkinan pertemanannya itu nggak begitu rekat atau nggak begitu bisa hadir di lingkungan pertemanan. Nah, ketika pertemanannya aktif banget gitu kan, sering main di luar, di satu sisi karir bagus banget, kemungkinan keteteran di keluarga. Biasanya seperti itu. Dan pasti kita mengusahakan kan biar ketiganya seimbang. Kalau kamu bisa seimbang itu keren banget sih, tapi kan memang kapasitas orang berbeda-beda. Misalnya aku lagi punya prioritas di karir dan keluarga. Dampaknya pertemanan jadi nggak begitu termaintain gitu. Which is fine, gak ada yang bisa sempurna kan. Aku adalah salah satu orang yang gak bisa maksimal di ketiganya dengan kapasitas hidupku, dan aku menyadari itu, and that's okay. Tapi usahakan untuk menyeimbangkan ketiganya. Jangan sampai satu bagus banget terus dua bagian lainnya malah jelek banget. Nextnya adalah hargai hubungan dengan siapapun. Aku gak ngingetin kamu untuk balikan sama mantan atau berhubungan lagi sama orang toksik. Ini aku pelajari di dunia kerja dan bisnis. Jadi kadang kita ketemu orang yang kita gak suka di kerjaan gitu kan. Terus yang aku pelajari adalah aku gak perlu memusuhi orang itu.
Aku nggak perlu menjauhi orang itu seutuhnya, karena suatu saat ketika kita ketemu dan dunia berbalik gitu, tiba-tiba kita butuh bantuan dia, atau tiba-tiba ada kesempatan lain yang membuat kita harus bekerja sama-sama dia, mengikat hubungannya tuh nggak sulit lagi gitu. Dan itu tuh aku alami. Mungkin orang itu nggak menyenangkan menjadi teman kerja, nggak sefrekuensi, tapi ketika sudah keluar kerja masing-masing terus ketemu, ternyata cocok jadi teman. Gak cocok jadi teman kerja, tapi cocok jadi teman. Seringkali seperti itu. Dan aku juga belajar di dunia bisnis, kita gak usah terlalu serius ya ketika ada konflik sama orang terus langsung musuhin, cut the relationship, kayak dunia kiamat banget. Selama masalahnya itu ya ternyata masalah perbedaan pendapat, masalah kantor biasa, gak usah dibuat musuhan seolah itu perang antar negara. Penting banget ya untuk bisa memaintain hubungan, karena kapanpun kita bisa ketemu dia lagi, bisa beririsan lagi kalau bisa kita kasih impresi terbaik dan menjaga hubungan itu gitu, menghargai hubungan itu. Next, yang terlalu itu nggak baik, terlalu cinta sampai stres kalau misalnya nggak sama orang itu gitu misalnya, atau terlalu muji-muji gitu kan, berusaha muji bos, menjilat. Nanti kalau misalnya nggak tercapai keinginannya malah stres, depresi. Yang terlalu itu menurutku nggak baik. Terlalu posting segala yang di kehidupan kita posting terus. Pokoknya yang terlalu itu emang nggak baik ya. Air itu berguna, tapi ketika terlalu banyak itu banjir, ya itu jadi buruk juga. Suka sama sesuatu boleh, tapi berikan ruang untuk kamu tetap waras gitu. Tetap waras kalau misalnya ada hal-hal di luar ekspektasi kamu terjadi. Nextnya adalah belajar mencintai kritik. Aku dapat kritik di voicemail sebelumnya, katanya openingnya terlalu panjang 7 menit. I accept that. Aku setuju. Aku ngelihat aku terlalu ngalor ngidul, jadinya poinnya nggak dapet sesegera mungkin. Dan that's okay. Nextnya aku bakal buat lebih baik dan lebih cepat gitu ke poin intinya. Belajar mencintai kritik biar kita juga tumbuh. Nextnya, ini penting banget, yaitu rajin-rajin denger podcast guys. Dan ini aku baru menyadari beberapa bulan sebelum aku buat podcast Oatly DB sendiri. Padahal Spotify, podcast, hal semacamnya itu sudah sejak lama, sudah sejak beberapa tahun lalu. Dan aku baru sadar ini sepenting itu. Podcast itu bisa kita dengarkan sama kayak radio ketika kita melakukan hal lain gitu. Ini multitasking content. Ketika cuci piring, ketika nyapu, ketika lagi OTW ke klien, ke suatu tempat. Kadang memang kita melamun dan itu gak salah, tapi kadang juga bisa mendengarkan podcast sehingga ilmu kita tuh nambah gitu. Itu bisa jadi alternatif buku juga, walaupun baca buku tuh tetap harus ya. Mendengarkan podcast itu nambah ilmu secara singkat dan effortless, karena tinggal kita nyalain terus kita dengarkan. Nextnya adalah ekspektasi yang terlalu banyak itu bakal bikin kamu sedih. Jadi kamu harus belajar ngomongin apa yang kamu mau, straight to the point. Simple example, aku sama suamiku. Di awal-awal nikah, aku tuh berekspektasi dia tuh tahu segalanya yang aku mau. Padahal enggak, dia bukan dukun guys, sama sekali. Jadi ya harus belajar ngomongin apa yang kita mau. Oh nanti kalau bisa weekend kita jalan bareng ya. Nanti kamu kalau misalnya aku ulang tahun, boleh dong hadiahnya ini. Gak apa-apa loh. Walaupun kamu suka surprises misalnya, yaudah kamu bilang aja aku suka surprise, nanti surprisein ya gitu. Itu contohnya ya. Nextnya adalah nggak dibalas chat, itu bukan akhir dari dunia ini. Mau itu nggak dibalas chat sama bos, sama temen, sama mantan kolega atau siapapun lah ya. Karena aku melihat banyak banget orang yang baper karena nggak dibales. Kecuali memang urgent banget, ya kamu call. Aku tuh nggak bisa ngeblame semua orang yang nggak bisa bales chat aku, karena aku nggak tahu keadaan mereka di mana dan lagi seperti apa. Mungkin ada kesibukan lain, mungkin ada sesuatu yang mereka pikirkan. Sama kayak ekspektasi gitu. Jangan menaruh ekspektasi terlalu banyak ke orang lain, termasuk tentang chat ini. Ya aku belajar di usia 20-an ini untuk tidak baper ke hal-hal kecil sih. Karena setiap orang tuh punya dunianya, punya pemikiran dan karakternya berbeda-beda. Jadi mendingan simpan energi untuk hal yang lebih penting lain gitu. Karena pikiran-pikiran kayak gitu kan menguras energi juga. Nextnya adalah kurangin gosipin orang lain atau benci orang lain. Ini berhubungan sama energi. Ngegosip itu energinya banyak banget dibutuhin guys. Banyak banget yang abis pasti ketika gosip. Dan gak ada manfaatnya. Kecuali itu ngomongin tentang sesuatu yang bisa kita pelajarin ya.
ada kesalahan ini dan harusnya kita nggak kayak gitu. Oh tadi dia mengalami ini, nextnya gimana ya supaya aku tuh seperti ini gitu. Jadi lebih ke arah positif, lebih pembelajaran hidup, bukan ngejelek-jelekin orang lain. Wasting time, not recommended. Nah selanjutnya ini penting banget dan aku yakin banyak yang relate. Berhenti kejar angka, perbanyak buat karya. Sekarang kita udah terlalu banyak di-define dari angka, dari followers, likes, engagement, jumlah temen, jumlah makanan fancy yang kamu makan tiap minggu. Man, kenapa mau di-define dengan itu gitu? Fokus perbanyak karya. Oke, kita lanjut. Nextnya adalah gak ada standar yang benar-benar sama di setiap orang. Buat standar hidup sendiri. Ini mirip poin tentang sukses. Dulu aku tuh selalu memasang standar tuh ke orang lain. Misalnya aku terinspirasi dengan atasanku waktu pertama-tama kerja. Menurutku sukses tuh kayak dia, cantik tuh seperti dia. Jadi aku mulai mengikuti gitu standarnya. Dan itu so stressful. Ya karena otomatis kita nggak jadi diri sendiri. Jadi penting untuk kita membuat standar sesuai dengan kehidupan kita sekarang yang sebenarnya bisa berkontribusi terhadap growth kita. Nah ini 4 dari yang terakhir adalah belajar hidup lebih lambat. Ini lagi-lagi aku belajar ketika aku tinggal di UK selama setahun. Sebelumnya hidupku tuh lari banget. Mungkin karena aku hidupnya tuh di Jabodetabek dari lahir gitu kan. Kebanyakan di Bekasi dan Jakarta. Dan aku lihat semua orang berlari-lari. Wah, ayo cari uang terus tanpa henti. Padahal slowing down bukan berarti nggak dapat uang, bukan berarti nggak bisa berkarya atau hidup tenang. Justru dengan aku slowing down, kayak mataku lebih terbuka gitu. Aku bisa melihat lebih jelas dan lebih banyak opportunity yang ada di dekatku, di sekitarku. Coba guys. Sebelum usia 30 nih, try to slowing down. Karena usia 20-an tuh bukan akhir dari segalanya. Selanjutnya tuh ada umur 30, 40, 50, banyak banget yang kita hadapin. Kalau misalnya kebiasaan lari terus, kapan istirahatnya? Coba deh, slowing down. Nextnya adalah gak semuanya harus ditanggapi saat itu juga. Coba berlatih untuk absorb the message dan mempersiapkan gitu. Kira-kira aku harus menanggapi ini dengan seperti apa atau bagaimana. Ini contohnya ketika mungkin di masalah keluarga. Misalnya kamu berkonflik dengan mama kamu, dengan adik kamu, atau dengan mertua kamu. Gak semuanya harus ditanggapi saat itu juga gitu. Bukan berarti ketika kamu cepet ngejawab gitu, ini gimana sih? Harusnya gak gini, itu bukan berarti menyelesaikan masalah. Dan kadang tanggapan-tanggapan yang terlalu spontan, yang ngikutin emosi, itu malah jadi susah selesainya. Dan bisa berujung salah paham. Dari yang aku alami dan pelajari. Jadi ketika misalnya kita ngadepin orang tua kita, terus orang tua kita unjuk rasa gitu, atau ngasih tauin perasaannya lah, kamu tuh harusnya kayak gini, kamu gimana sih, gak berbakti deh misalnya gitu. Bisa jadi respon dalam diri kita emosi, kita merasa gak terima gitu. Kok mama atau papa ngomong kayak gini ya, kamu gak terima nih. Kalau misalnya kamu terlalu cepat menanggapi, itu bisa bikin sakit hati. Misalnya, enggak mah, aku gak kayak gitu. Ya mamanya aja, nuduh-nuduh terus. Ya aku udah usahain loh. Nah, kita jadi gak bisa mengatur emosi dan cara kita berbicara. Atau misalnya ketemu bos gitu, bosnya protes sama kita. Kenapa sih kamu kayak gini? Harusnya kamu kayak ABC dong. Terus kamu gak setuju dengan kata-kata bos itu. Tapi karena ngikutin emosi, jadinya salah langkah. Padahal setiap kata-kata dari orang lain itu gak perlu kita tanggap saat itu juga. Cukup meresponnya simple. Oh, oke. Coba aku pikirin dulu ya. Ya nanti aku usahain kok, pah misalnya. Jawab dengan kalimat-kalimat tenang. Karena mungkin saat itu emosi kamu lagi tinggi, kapasitas energi kamu terbatas, ya kamu harus menunda dulu. That's okay. Gak harus semua ditanggapi saat itu juga. Yang selanjutnya adalah kesehatan itu gak mahal. Gak mahal sama sekali. Dulu sih aku pikir mahal ya, makanya aku beli catering yang lumayan harganya tinggi. Terus aku harus jadi member gym yang legit gitu kan. Padahal jadi sehat itu nggak mahal. Sekarang aku ya udah olahraga di rumah. Aku rajin jalan aerobik 30 menit sampai 1 jam. Terus makan buah. Ya buah sebenarnya agak mahal sih, tapi worth it lah ya, daripada sakit itu lebih mahal lagi. Atau misalnya kita mikir, oh makan buah atau mengonsumsi buah yang saya tuh harus minum boost atau smoothies yang mahal di supermarket,
Padahal gak harus, ya beli aja di pasar, di minimarket. Buah itu banyak banget yang affordable, yang bisa kita makan selama seminggu. Terus tidur yang cukup. Nah ini juga bukan uang yang kamu butuhin, tapi waktu. Meluangkan diri untuk tidur. Tidur yang cukup 7-8 jam supaya kamu lebih sehat. Dan ini kata-kata dari dokterku, yaitu mengurangi kafein. Jadi salah satu health goals yang perlu aku capai adalah mengurangi kadar kafein, mengurangi kopi manis. Karena hidup yang sehat itu mahal dan cara untuk sehat itu murah. Kenapa kamu harus beli kopi-kopi trendy itu setiap hari? Aku dulu sih kayak gitu. Last but not least adalah menikmati proses, bukan cuman hasilnya. Karena terbiasa ngelihat hasil orang lain, jadi lupa kalau dirinya itu lagi dalam proses untuk menuju sesuatu. Dan karena lupa, jadi banyak distraksi. Belajar menikmati proses. Dan jujur, di usia 27 tahun ini, aku mencoba untuk selalu menikmati apa yang aku terima, apa yang aku punya, apapun prosesnya. Dan semoga nanti semakin bertambah usia, aku semakin wise ya, doanya. So, thank you guys for listening to my 27 things that I learned in my 20s. Semoga kamu relate atau mungkin ada wisdom-wisdom yang kamu dapat. Selamat ulang tahun buat kamu yang ada di November. Thank you guys for listening Oatly Debbie. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!